Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengajarkan kita kalau ada tamu dimuliakan? Ikolah malam iko awak peringati kelahirannya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kamu sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama macam sayang pada diri sendiri. Pak Bupati sayang kambo, Pak Kapolres sayang kambo, Pak Dandim sayang kambo, wali nagari sayang, masyarakat sayang. Inilah bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamu. Ambo rasanya indak lain sebagai tamu di bumi Minangkabau, deklah acuk tibo ambo orang kampung dan pulang ke kampung halaman. Mudah-mudahan kekeluargaan kita ini, kata Nabi SAW, mana habayu satalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yumsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah selalu sering-sering menjalin silatu. Namanya saja maulid Nabi, tapi sebenarnya isinya silaturahim. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, menyambut 1 Muharram, menyambut Ramadan, halal bihalal, pulang kampung Basango, itu semuanya namanya saja berbeda, tapi isinya di dalam adalah silaturahim, panjang umur, murah rezeki. Mudah-mudahan yang bersilaturahim malam eko murah rezekinya, panjang umurnya. Umur tak bisa ditambah Ustaz, ayatnya jelas. Likulli ummatin ajal, setiap oranglah ditentukan ajalnya. La yastakhiruna sa'atan, tidak mungkin bisa ditambah. Wa la yastaqdimun, tak mungkin bisa dimundurkan, tak mungkin bisa dimajukan. Ayatnya jelas. Dijawab oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, imam besar dari Mesir, Syekhul Mufassirin, induknya ahli tafsir Al-Azhar. Apa jawaban dari Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi? Allah merubah takdirnya kepada orang yang rajin menyambung silaturahim. Dua jawaban. Yang pertama, memang Allah bisa menambah umur dan merubah rezeki dengan silaturahim. Kenapa demikian? Karena Allah nan punya lauhul mahfuz. Takdir awak di lauhul mahfuz bisa disapu, bisa dihapus, bisa diganti oleh Allah. Yang Allahumma yasha, Allah menghapus sesuai kehendaknya. Wa yuthbit, dan Allah menetapkan sesuai kehendaknya. Jawaban yang kedua, umur indak bertambah, tapi dengan bersilaturahim barokah umur awak bertambah. Rezeki mungkin indak bertambah, tapi barokah rezekinya bertambah. Ada orang dan sebulan rezekinya 3 juta, tapi anaknya bisa sekolah, nya bisa bersedekah, menabungnya bisa lo baik umroh dan haji. Ada pula orang dan sebulan 300 juta, 2 malam habis, sarapan pagi sabu-sabu, tidak ada barokah. Anak nampak tamu sakau, anak nang kedua gilo, nan kampe bawa to anak berat tiang listrik mati, tidak ada barokah. Oleh sebab itu dengan silaturahim iko tambahlah keberkahan umur dan rezeki awak. Kalaupun mati Abdul Somad malam iko, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau hidup esok pagi tambah amal soleh. Kalau mati malam iko, insya Allah istirahat dari babuek dosa. Maka orang Islam tidak perlu cameh, takwik dan terlampau khawatir menjalani hidup, maka sering-sering bersilaturahim. Tapi malam iko nampaknya silaturahim awak silaturahim unlimited. Iko bisa nak diduitkan lampu sebentar, saya tidak usah lama-lama, biar nampak. Iko kan nampak jamaah. Kalau tadi raso-raso ceramah di Nyiroro Kidul, kalau Iko kan jale, cuma sebelah Iko tidak nampak. Iko apa sebelah Iko? Kolam ikan, sawah. Oh, Iko batenya rupanya. Masya Allah, ada lampu tarang benderang. Itu masjid awak. Masya Allah, tabarakallah. Nama kampung awak Taram. Ganjan dari Siko Donald Trump lah, mati kan dah. Awak maimat listrik juga gini. Siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyarakat Taram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ulama, ustadz, buya, tuan-tuan guru awak baca cerita tentang maulid. Bisa ndak Ustadz Samad baca cerita tentang maulid ini 63 tahun umur Nabi dalam 60 menit. 63 tahun umur Nabi diceritakan dalam 60 menit. Kalau ada ustaz, tuan guru, buya, kiai dan sanggup baca cerita 63 tahun dalam 60 menit, bahasa Arabnya mustahil. Mustahil. Maka hamba-hamba Allah yang dhaif iko cuma baca cerita poin-poinnya saja. Poin yang pertama, apa yang dapat awak ambil pelajaran dari Nabi Muhammad SAW? Poin yang pertama, orang nan bahagia menyambut kelahiran Nabi
walaupun inyo indak sembayang, walaupun inyo indak puasa, walaupun inyo indak bersedekah, berzakat, berwakaf, berhaji dan berumrah, tapi inyo senang menyambut kelahiran Nabi, maka azabnya diringankan setiap hari Isnin. Amin. Apa lu diaminkan? Masuk neraka. Siapa nan Ustaz Sabi ko? Abu Lahab. Iko nan sebelah kiri ko nampaknya ndak lama mandang kamu. Ah dipandang itu. Oh layar. Abu Lahab itu waktu Nabi Muhammad SAW lahir, inyo amat sangat senang. Inyo punya pembantu namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Bimbaunya lah Suwaibah. Suwaibah, come here. Sikau sebentar Suwaibah. Ada apa Tuan Abu Lahab? Cuba jago adik ambo Aminah kau lah hamil tua. Deko kalau anaknya lahir, datang baik informasi ke rumah. Baik Tuan Abu Lahab. Maka pada hari Isnin lahirlah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Suwaibah pulang ke rumah Tuan Abu Lahab. Tuan Abu Lahab, anak Aminah sudah lahir. Laki-laki apa pedusi? Laki-laki Tuan Abu Lahab. Sanang banalah hati Abu Lahab dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Lahab mengecek waktu itu. Kecek Abu Lahab, wahai Suwaibah, sejak hari ke Isnin 2 balai Rabiul Awal, kamu tidak lagi menjadi budak hamba sahaya, bebas merdeka. Bermimpilah saudara kandung Abu Lahab namanya Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Syacik Abbas, Abdullah, Hamzah, Abu Talib, Abdul Somad enggak, belum. Orang kau bersaudara laki-laki 10 orang, padusi 5 orang, 5 balik orang anak Abdul Muttalib. Anak Abdul Muttalib itu 5 balik orang. Bermimpilah Abbas, dalam mimpinya basujo Abu Lahab. Bertanyalah Abbas ke Abu Lahab, wahai Abu Lahab, ba'a rasanya dalam neraka tu Abu Lahab? Apa jawab Abu Lahab? Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'tati Suwaibah. Diringankan azabku setiap hari Senin karena aku memerdekakan Suwaibah, senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nan kafir masuk neraka jahanam, tabat syada abi lahabiu wa tab, dijamin masuk neraka. Diringankan Allah azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Apolailah masyarakat taram nan berkumpul malam iko, insyaallah awak sadonya dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Insyaallah nanti tiba malam iko, tapi ndak amua sembayang, ndak amua puasa, ndak amua ke masjid, beko di akhirat satu sel sama Abu Lahab. Masuk neraka, tapi setiap hari Senin azabnya ringan. Bukan itu maka sweet cerita iko. Sedangkan nan kafir masuk neraka jahanam, disabui dalam Al-Quran, dek syafaat Nabi Muhammad SAW, ringan azabnya setiap hari Senin. Dek senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Maka senangkan hati awak, hati masyarakat awak. Nan sanggup membuat maulid gadang bantu iko buat. Nan tak sanggup membuat gadang di masjid, di surau, di musola, ndak juga sanggup di rumah awak. Dulu kami waktu sama-sama sekolah dengan Ustadz Maududi, ambil satu asrama jadinya 3 bulan. Nama asramanya Irathah Islamiyah. Jadi ke asrama itu ada masjid. Kami sedang habis sholat asar, baring-baring di masjid. Tiba-tiba ada orang Mesir masuk, membayi makanan. Halawah, 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 halawah. Halawah itu bahasa Mesirnya artinya manisan. Kue dari tepung terigu, manis, pakai gula. Halawah, halawah, halawah. Kami tanya, halawah apa kok? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iku hari maulid Nabi Muhammad SAW. Begitu cara orang Mesir mengingatkan. Di awak indah pakai kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Tapi kalender awak Januari, Februari, Maret. Kadang awak lupa. Ikulah malam kawara kok. Lupa di awak indah memakai kalender Rabiul Awal. Maka awak ingatkan, buat makanan, buat manisan, bagi-bagikan kepada orang nan lalu untuk mengenang Nabi Muhammad. Suatu hari masuk kami kuliah di Mesir dulu, ada orang yang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami intip dari kacu pintu, orang Mesir. Nampaknya kau salah alamat kau. Buka pintu. Ini apa? Membawa nasi kunyang, jo ayam panggang. Titipan dari Said, nama sahibul bait, sampai kami menyewa rumah namanya Said. Ada apa Said berkirim nasi kunyang?
ikut hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersedekah, mampu bercerita tentang Nabi Muhammad, bagus. Bapak undang anak yatim, undang tetangga, duduk kenduri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini kelahiran Nabi Muhammad SAW, saya ingin bercerita sedikit tentang Nabi Muhammad. Itu nama ayahnya Abdullah, nama ibunya Aminah, lahir di tahun gajah. Lah itu saya makanlah. Singkat, padat, tapi yang penting kita sudah mengingatkan generasi kita. Termasuklah malam iko wali nagari, bapak bupati, bapak Forkompindo, forum komunikasi pimpinan daerah hadir malam ini. Tentu anak-anak kita bertanya-tanya, apa acara malam iko? Nah, ikolah menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iko anak-anak awak na muda-muda nan ketek-ketek nan tiba malam iko, inyolah akan membuat maulid 10, 20, 30 tahun nan akan datang. Kau dan umur 7 tahun, umur 5 tahun, umur 10 tahun, 30 tahun akan datang. 30 tahun akan datang, umur ambo bara kini 2 ampe 30 5 ampe. Mereka nan akan membuat maulid, dikumpulkannya Pak RT, Pak RW, wali nagari, kadus, kades, dusun, sadonyo, musyawarah mereka, Bapak wali nagari, Bapak kades, Bapak RT, tiba masuknya kini bulan Rabiul Awal, mari awak buat maulid. Dulu pernah di kampung awak ditaram iko 30 tahunan lalu, masuk ambo ketek umur 10 tahun, diundang Ustaz dari Riau Pekanbaru, namanya Ustaz Somad. Kalau betul awak undang kininya, enggak, nyerah matilah. Kalau jemaah kau sampai mati galak saja. Mestinya masa sampai mati itu jangan terlalu cepat kami tinggalkan Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, awak kan tak lama di atas dunia, awak akan mati. Tapi yang penting bagi awak bukan mati, sesudah mati awak tetap dapat amal jariah. Ustaz mau ribu ya lah jaleh amal jariahnya. 1.500 santri laki-laki, 600 santri padusi perempuan, meninggal beliau mengalir amal-amal. Awak amal awak apa? Awak tanam padi laweh, ada amal jariah dari padi itu? Tidak. Tapi kalau anak-anak awak kau soleh, awak bawanya maulid, istri-istri solehah, insya Allah ibu-ibu nanti tiba maulid malam iko, ibu-ibu, ama-ama, anak-anak, gadi-gadi solehah sedang. Bapak-bapak pula nanti tiba malam iko, bapak-bapak yang soleh, ibu-ibu yang suaminya tidak ikut malam ini, tentulah suaminya itu setengah soleh. Nah, awak doakan saya malam kau berkat kemuliaan Nabi Muhammad, mudah-mudahan komplitlah download solehnya menjadi 100% soleh. Habis kau ibu pulang kecek kayaknya, kecek Ustaz Somad udah setengah soleh. Apa ya artinya menyambut membantu ikut? Kalau tidak setengah soleh, mana mungkin ibu diizinkannya datang malam ini? Udah, ambo payu sebentar, kama payu maulid, sampai payu maulid dangdut tak malam kau. Dek inyo ada kesolehan dalam dirinya, maka diizinkannya ibu berjilbab. Dek ada kesolehan dalam dirinya, maka diizinkannya ibu tiba maulid Nabi. Keberkahan maulid Nabi membuat ambo basuo je Pak Bupati. Keberkahan maulid Nabi membuat ambo bisa satu majlis je Pak Kapolres dan Pak Dandim. Sebelah kanan Pak Kapolres, sebelah kiri Pak Dandim. Aduh diambil foto ambo tadi. Aduh. Supaya cameh orang nan main ejek membuli-buli awak. Syariahnya di mana? Ditaram. Ada polisi. Cuma salahnya Pak Dandim tak lah pakai baju dinas malam. Dia pakai baju koko sama Jawa. Silap-silap orang mau tanya, "Nah mana Ustaz kau?" Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melihat casing kita. Allah tidak memperhatikan baju awak. Dan dicaliak Allah adalah hati nurani awak dan suci ikhlas lillahi taala. Jadi anak-anak sekolah besok pagi, Allah itu jawabnya be. Jangan mereka hari Senin tak lupa pagi sekolah tak mandi. Ditanya dari ibu guru, kamu mandi tadi tidak? Allah tidak melihat casing kita. Yang dilihat Allah hati kita. Tak matu sekarang ikut. Dan baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin 6 pertama. Apa poin 6 pertama? Poin 6 pertama bahwa maulid iko membuat awak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kalau ada orang namanya siapa yang maulid leh? Maulid tu bid'ah, masuk neraka. Payah saya. Dua kemungkinan. Kalau inyo pandai awak berhenti. Kalau awak pandai inyo tarik. Payah saya. Yang baik maulid, maulid tu bid'ah. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Apa? Orang sabi ambo anjing? Enggak. Kamu tak ada nyambut angku anjing. Angku saya merasa anjing. Payah saya maulid. Niat awak maulid. Apa kata Imam Ibn Taymiyah? Fata'zimul maulid, menjadikan maulid, lupa pula, wattikhadhuhu mausiman, menjadikan maulid berulang-ulang setiap tahun,
falahu ajrun azim, maka orang yang membuat maulid itu dapat pahala yang besar, li ta'zimihi wa husni qasdihi, karena pengagungannya dan niatnya baik untuk memuliakan Rasulullah SAW. Buka nama kitabnya Al-Iqtida As-Siratil Mustaqim, Iqtida As-Siratil Mustaqim. Jadi tak usah ragu tentang maulid itu, dengan syarat maulidnya diberikan batasan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Syaratnya ketat, maulid itu mesti ada 5. Nampak tamu ada membaca Quran. Acara awak malam itu ada tak baca Quran? Ada. Nang kedua mesti ada tausiah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ada apa tak? Nang ketiga membacakan sejarah Nabi. Ikut sekaligus nasihat dengan baca sejarah Nabi. Nang keempat ada doa. Ada tak malam ke doa? Ada. Beko sama-sama baca doa. Nang kelima ada makanan. Ada makanan. Kalau ada sahabatnya ikut orang, oh tak kan sanggup panitia. Bawa saya lah surang-surang dari rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama, bahwa maulid pemersatu awak, bahwa maulid menyebabkan awak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang memulai jam 8, kinilah jam 8.30 habis. Di mana ceramah Muhammad tetap 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600. Banyak botol. Tetap 600 ml. Beko ambo jawab beberapa pertanyaan. Tolong Ustadz Dr. Zulfadli seleksikan pertanyaan itu, jangan ada politik-politiknya. Panik awak di politik kok. Pertanyaannya kalau bisa nan bergizi-gizi, nan berkualitas. Beko ditanya, Nabi Muhammad dengan Khadijah nikah di kuah mana gitu. Bertanyalah pertanyaan dan meningkatkan iman awak dan memberikan kualitas pada amal ibadah awak. Iko nampak tamu Tabligh Akbar dalam rangka syukuran terpilihnya Taram sebagai nagari terbaik nasional. Masya Allah, untung ambo baca. Rupanya Taram mendapat penghargaan nagari terbaik nasional. Saya sampaikan kepada seluruh nagari-nagari satu Sumatera Barat, saya sampaikan kepada seluruh desa se-Indonesia, kalau kalian mau tahu bagaimana negeri terbaik di Indonesia mendapat penghargaan nasional, jalan-jalan ke Sumatera Barat, jangan lupa singgah ke Taram. Lah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cuma ambo sampai ke Taram kok malam pula, ini tidak nampak bana. Tapi kalau ditanya di orang Pekanbaru, sampai Ustaz Somad ke negeri terbaik yang mendapat penghargaan. Wah, sampai saya ke Taram itu, aduh sampah di Sunda, aduh nampak kamu. Nah, harus sampah di situ. Maka awak jago Taram iko supaya tetap berprestasi sampai hari kiamat. Pulang dari siko sampah-sampah kok barasia. Karena kalau sampai indah awak merusak Taram. Jangan sampai ambo ikut merusak Taram kok. Selesai acara batimbun sampah. Selesai Abdul Somad ceramah, prestasi Taram langsung merosot. Siap menjaga Taram menjadi negeri berprestasi nasional. Lah, jadi itu ingat, jangan ada dusta di antara kita. Dengan semangat maulid kita bangun masjid melalui panggilan hati, ramaikan masjid dengan panggilan azan. Kita lanjutkan sejarah Nabi Muhammad. 2. Sampailah Nabi ke Madinah disambut dengan panggilan Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Nama kampungnya itu Yasrib, kampung banyak penyakit, kampung banyak kuman, kampung banyak bakteri, kampung tanah mati. Yasrib dirubah menjadi kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang benderang. Apa yang dilakukan Nabi ketika sebelum sampai ke Taif? Alun tiba lagi ke Taif, sampai Nabi ke kampung namanya Kuba. Di Kuba itu dibangunlah masjid. Nabi sampai ke Kuba hari Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Sampai malam Nabi di Kuba, tagak cik masjid. Namanya Masjid Kuba. Mudah-mudahan awak dari Taramko diagi Allah rasaki sampai sholat di Masjid Kuba. Ya Allah, berikan kami rezeki halal supaya bisa kami sholat di Masjid Kuba, ya Allah. Di Masjid Kuba itu Nabi mendirikan masjid di Kuba sampai hari, sampai malam cuma. Berapa banyak ditampai awak masjid peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir. Nah, kau nyambut sampai kini kalau diminta meletakkan batu pertama, seno, katakan tidak. Ustaz, mau ceramah di kampung kami, apa caranya? Meletakkan batu pertama.
nantilah peletakan keramik terakhir. Ustaz, tanda tangani prasasti. Oke. Tapi kalau meletakkan batu, Masjid Taram sudah besar, megah dan mewah. Untuk apa membangun masjid? Dengan semangat maulid kita bangun masjid. Mau bangun masjid di mana? Hah? Masjid sudah. Di mana bangun masjid? Di mana bangun masjid? Renovasi masjid. Masya Allah. Siap masyarakat Taram merenovasi masjid kita? Kalau siap, lampu hidupkan biar nampak pitinya bara. Panitia bawa kotak lagi. Lampu kalau bisa sorotnya ke siko saya. Siko. Memang nama cari piti kok, tapi nama megangnya kok. Kotak-kotak jalan. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tampek di dalam surga. Bapak Ibu mau tak masuk surga? Mau ndak dapat tampek di surga? Bangun masjid. Nah, ndak bisa membangun masjid dia ndak ada piti, bali kerikilnya, bali semennya, bali batu batanya. Itulah akan menolong awak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Nah, memakai plastik bagus. Plastiknya dibuat pulau, bukan plastik hitam, plastik transparan, sehingga jaleh mana warna hijau dan mana warna merah. Jangan lupa bawa juga plastik kau kate, sebab ikan-ikan nan gadang kau di atas. Kalau di bawah kau nampaknya ikan bilis ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Yang lain tinggal. Ibu malam ini punya cincin, simpan. Punya gelang, pakai. Punya rantai, simpan. Punya subang anting, tahan. Disimpan sampai satu cuci tangan. Cincin, gelang, subang, rantai, anting, mati. Kamanya Pak, diambil mereka untuk nikah lagi. Hari kau ibu boleh galak, tapi besok menangis hai mata darah. Oleh sebab itu maka kalau memang betul mau mati menghadap Allah Ta'ala, masukkanlah cincin-cincin, galang, subang, rantai, anting, masukkan ke dalam. Tidak hanya menerima uang, rantai masukkan, subang masukkan, anting masukkan, dengan catatan asli. Ini sok di bawah, mohon maaf Pak, ini harganya 15.000. Kenapa? Imitasi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nampak tamu hikmah membangun masjid. Dibuat rumah nang gadang, selapih awak mati anak pun menjual rumah awak habis, dialihkan oto mahal 300, 500, 1 miliar, mati awak habis. Tapi kalau dibangunkan ke masjid, sembahyang subuh ini besok, sembahyang zuhur, as-salatu khairum minan naum, alun lay terbit matahari tapi pahala sudah mengalir ke makam awak. Maka mudah-mudahan nan berinfak wakaf sedekah untuk masjid Taram malam iko mengalirlah ke makam mereka sesudah mereka mati. Dan andai mereka hidup, hidupnya penuh dan berkah, anaknya dijadikan Allah anak-anak yang soleh dan solihah. Amin. Ustaz Somad kau nampaknya menceramahi orang saya. Ustaz Somad iko menyuruh orang saya bersedekah. Inyo indah. Kau berat menjadi penceramah kau, mengajak orang saya bersedekahlah, bersedekahlah. Ustaz enggak sedekah, saya enggak bawa uang. Ambo tidak bisa magi apa-apa sekarang. Ambo magi hanya 100 sak semen. Tapi tolong ambo pesan request semennya untuk tiang, untuk pondasi, untuk dinding, pokoknya balikan ke semen. Bara semen sesak ini 60.000, 60 kali 100 sak 6 juta ampere. Banyak rupanya. 6 juta ampere tuh. Seketek kalau dibandingkan pahala yang awak terima di akhirat. Namanya bu seketek tadi agih 200 sak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal awak ikonan melapangkan kubu awak. Mudah-mudahan amal ikonan menarangkan makam awak. Bayangkanlah kalau makam awak terang seterang iko, Masya Allah, nampak bercahaya merah, kuning, kelabu, hijau dan ungu. Bayangkan kalau makam awak kalap bentuk iko. Kurang nan bersedekah taranglah kubunya bentuk iko. Amin. Dan indak bersedekah dan alun memasukkan pitinya akalam lah bentuk iko. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, hai orang-orang kaya, bersedekahlah, harta kalian tinggal, mati kalian masuk neraka jahanam. Siapa Ustaz tunjuk? Mudah-mudahan anda menonton. Ambo kok sih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai plastik lah naik kata. Wow, tengok. Kalau bisa kamera di shoot supaya nampak piti apa-apa.
Insyaallah tabarakallah. Baik, waktu menayangkannya dibuat pelan-pelan. Nampak. Insyaallah tabarakallah. Kau lah mendaki lo kamu nampak. Nak kan mungkin kini yang buat lagi na 100 isak semen. Baik kau lah bicarakan. Kan bisa dicicil kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka satu orang nan menyumbang untuk Masjid Haram, apa doa malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang nan bersedekah tadi maka gantilah sedekahnya ya Allah. Doanya bukan doa Abdul Somad, kau doa malaikat. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang bersedekah gantilah sedekahnya. Maka nan bersedekah tadi sadonya diganti Allah Subhanahu wa taala. Nan bersedekah 100.000 kali 700 kali lipat. 100.000 kali 700 kali lipat. Kamu bodoh lo matematika. Tunggu sebentar, salah kan? 100.000 kali 700 kali lipat. Oh, 70 juta. Nan membagi PT 100.000 tadi jadi 70 juta. Berarti nan 100 semen tadi 100 isak semen menjadi 70. Oh, pokoknya macam jalan tol lah bagi kamu. Karena 100.000 tadi lah jalan-jalan tanah lah. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ikulah menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang lain. Yauma yafirul mar'u min akhi. Saudara kandung tidak bisa menolong. Wa ummihi, amak tidak bisa menolong. Wa abi, ayah tidak bisa menolong. Wa sahibatihi, bini tidak bisa menolong. Wa bani, anak tidak bisa menolong. 5 orang nan dakek jawab kau ndak cik Allah bisa menolong awak. Tidak satu pun dapat menolong awak. Saudara kandung, bini, suami, ayah, ibu, anak sadonyo lari. Siapa menolong awak? Itulah PT 2000 dan masuk ke plastik tadi. 2000. Melayang-layang PT 2000 di padang mahsyar. La ilaha illallah. Wah, minta tolong ke Allah 2000. Tapi kadang jamaah aku pandai loh jawabnya. Bang, mana ngasih 2000? 2000 yang ikhlas jauh lebih bermakna daripada 100 semen yang ria. Pandai loh. Mudah-mudahan amal awak kau ikhlas saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa bagi 2000 untuk Masjid Haram tu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi pun amal kita tetap dibalas Allah. Sedangkan sebesar biji sawi dibalas Allah, apalagi 2. Itu dalilnya bagi yang lagi 2000 tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, generasi muda kami di Taram ini orang yang kaya-kaya ya Allah. Pelajaran yang kedua bahwa Nabi itu orangnya dermawan. Ketika tanah itu mau diberikan, Nabi tak mau menerima. Nabi membelinya. Itulah ia Masjid Nabawi nan tagak berdiri di kota Madinah ini. Itu dulu awalnya tanah wakaf akan diberikan ke Nabi. Nabi tolak. Nabi beli dengan duitnya sendiri. Maka siapapun yang kini sholat di Masjid Nabawi mengalir pahalanya ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman-taman surga. Antara rumah Nabi dan mimbar Nabi 22 meter panjangnya, karpetnya berwarna hijau. Disitulah mihrab tampik Nabi jadi imam, disitulah mimbar tampik Nabi khutbah. Di samping itu puluh kamar Nabi, di samping itu tampik Nabi menerima tamu. Itu adalah tanah wakaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Taram yang sudah mewakafkan tanah mengalir pahalanya. Yang ada tanah wakafkan. Ustaz Somad, selesai pengajian Ustaz kemarin, alhamdulillah masyarakat Taram berbondong-bondong mewakafkan tanah. Assalamualaikum Bapak Ketua Masjid Taram. Ya, itu tanah yang sana saya wakafkan. Alhamdulillah. Tanah siapa? Tidak tahu. Mewakafkan tanah awak, bukan tanah orang. Ikut tanah ulayat diwakafkan. Tanah awak, titik peluh keringat awak, tanah perjuangan bisnis awak, tanah pertanian, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolong kita transparan, karena krisis kita sekarang krisis trust, kepercayaan. Maka nanti kumpulkan ini semua 2-3 hari ini umumkan. Saya tidak minta sekarang, umumkan hasil pengumpulan dana pembangunan Masjid Taram Tabligh Akbar kemarin berjumlah
250.302.000 rupiah. Siaran 2.000 kok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak tanya berapa yang kau berikan, yang penting kita sudah berbuat. Kalau engkau seekor gajah, bawakan sebatang kayu kelapa. Tapi kalau kau seekor semut, bawalah sebutir gula. Kalau engkau seekor semut kecil, bawa sebiji gula ndak Tapi kalau kau seekor gajah, bawalah satu batang kelapa. Tapi kalau kau seekor gajah bawa sebutir gula, gajah gila kok. Untuk apa jadi gajah? Untuk apa jadi besar? Apa yang bisa kita lakukan untuk agama Allah? Yang punya jabatan, pakai jabatannya, pakai kekuasaannya. Selama engkau menjabat, berapa masjid yang kau bangun? Selama engkau menjadi penguasa, berapa masjid yang kau tegakkan di atas muka bumi Allah? Setuju? Yang tak ada kekuasaan tapi punya uang, berpikirlah, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, kebun luas tinggal, semuanya akan tinggal. Yarji usnani, nan dua kau pulang ke rumah, harato awak pulang ke rumah, oto awak nang gadang pulang ke rumah, anak, istri, keluarga, menantu pulang ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Siapa nanti? Wa amaluhu amal tulanan sama dengan awak. Orang-orang nan mati masuk dalam liang lahat nan dikubur, ditanya di Allah Subhanahu wa taala, hai mayat, hai jenazah, mau hidup lagi? Menjawab satu jenazah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tambahlah umurku sekejap saja ya Allah. Kalau mau tambah untuk apa? Fa as-sadaqah, kami mau bersedekah. Jenazah kalau ditanya, mau hidup lagi jenazah? Jenazah menjawab, fa as-sadaqah, mau bersedekah.